Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Martiani dari kelas 7B PMA. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah filsafat. Nah, apa itu filsafat? Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu Phileon atau philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologisnya ini ya, filsafat itu kalau philos yang artinya cinta, sophianya kebijaksanaan. Jadi kalau digabungin jadinya cinta ya kebijaksanaan gitu. Terus secara terminologi, nah tadi kan secara etimologi kata filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Nah, di sini ada yang secara terminologi. Nah, secara terminologi kata filsafat yaitu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh serta radikal sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut. Nah, maksudnya gimana ini menyelidiki dan memikirkan segala sesuatu. Jadi filsafat itu enggak hanya tentang semisal ya contoh ketemu apa ya metode ini gitu, suatu metode itu tuh harus diselidiki dengan mendalam gitu loh, dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh hanya ketemu pada tahap pertama udah gitu, nggak boleh gitu. Filsafat itu ya harus mendalam gitu ya. Jadi secara terminologi itu ya pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh gitu. Terus sejarah perkembangan filsafat. Nah, yang pertama ada di masa Yunani, yang kedua masa abad pertengahan, yang ketiga masa abad modern, dan yang keempat masa abad dewasa ini. Nah, yang pertama masa Yunani pada 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Nah, pada zaman Yunani kuno dengan ciri pemikirannya yang bersifat kosmosentris. Pada zaman ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, pada masa Yunani kuno juga kelahiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi kan ya, yang ditandai dengan runtuhnya mite-mite atau dongeng-dongeng gitu, yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Jadi mereka itu cuma menentukan pada dongeng-dongeng sama nenek moyang mereka yang dulu gitu ya, bukan dari ilmu tapi mengenai dari dongeng-dongeng dijadikan sebagai pembenaran gitu. Terus perubahan pola pikir ini, masyarakat sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi, berubah ke pola pikir dan yang lebih kritis dan rasional gitu. Nah, jadi di masa Yunani ini masyarakat itu mengandalkan mitos, bahwasanya mitos ini gitu dari nenek moyang mereka gitu, bukan dari pengetahuan. Terus lanjut pada masa abad pertengahan yaitu 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa abad pertengahan dengan ciri pemikirannya bersifat teosentris. Nah, pada masa abad pertengahan ini diawali dengan lahirnya Propa, sebagaimana filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Jadi masa abad pertengahan 6 Masehi sampai 16 Masehi ini bercirikan agama Kristen. Terus pada
sebelum itu ilmu pengetahuan diarahkan pada pengetahuan agama. Pada periode skolastik Islam, para filosof Islamlah yang pertama mengenalkan filsafatnya Aristoteles gitu. Di antaranya adalah Ibnu Rushd. Terus mengenalkan kepada orang-orang barat yang belum mengenal filsafat Aristoteles, seperti para ahli pikir Islam yang lain, yaitu Al-Kindi, terus Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Mereka itulah yang memberi sumbangan sangat besar bagi para filosof Eropa yang menganggap bahwa filsafat bangsa Eropa tidak mengakui atas peranan ahli pikir Islam yang mengantarkan ke modern bangsa Arab. Tetapi kan mereka itu memberi sumbangan ya, menganggap bahwa filsafat Aristoteles, Plato, dan Al-Quran itu benar. Namun kenyataannya mereka tidak mengakui peranan ahli pikir Islam yang mengantarkan ke kemodernan bangsa barat gitu. Terus selain itu, pemikiran filsafat yang berkembang adalah filsafat skolastik ya, filsafat agama yang dari tadi. Terus adanya peralihan dari abad pertengahan ke abad modern. Dalam sejarah filsafat disebut pada peralihan atau masa transisi. Terus yang selanjutnya yaitu pada masa abad modern 17 Masehi sampai 20 Masehi. Nah, masa ini nih baru muncul penemuan-penemuan ilmiah. Nah, pada masa ini ditandai dengan berbagai penemuan ilmiah. Terus perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Pada masa ini berarti sudah mengenal ilmuwan-ilmuwan ya, sudah mempelajari kayak sudah adanya penemuan-penemuan pengetahuan. Terus pandangan kehidupan pada masa ini corak pemikirannya antroposentris. Terus René Descartes sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Terus selanjutnya masa abad dewasa ini. Nah, filsafat pada dewasa ini atau abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia, karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Jadi pada masa abad dewasa ini muncul bidang bahasa kayak pembelajaran kayak pengetahuan tentang bahasa-bahasa, terus etika sosial. Berarti pada masa-masa sebelumnya belum muncul etika, tapi di masa abad dewasa ini sudah muncul etika. Nah, ada aliran kefilsafatan, yang pertama Neotomisme, yang kedua Neokantianisme, yang ketiga Neo-Hegelianisme, kritika ilmu, historisme, dan irasionalisme. Terus manfaat belajar filsafat. Yang pertama, menjadikan manusia lebih bijaksana. Terus yang kedua, filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas. Dan yang ketiga, dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaannya secara matang berdasarkan intelektual, bukan hanya sekedar mengikuti dogma yang ditanamkan padanya. Filsafat juga mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Nah, terus kesimpulannya yaitu filsafat dapat dijadikan sebagai pandangan hidup, terus sebagai penjelmaan manusia secara total dan sentral, sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme,
yang dimana monodualisme yaitu manusia secara kodrat terdiri atas jiwa dan raga. Ya, sekian dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.